Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang fikih kurban, kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Pertama, seperti biasa kita baca kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para sahabat, ahlul bait, tabi'in, tabi'in, para awliya wa syuhada wa salihin wal masyayikh, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wal muallif amadan Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumi fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Amin. Kita sedikit mengulang ada poin-poin penting yang sering disalahpahami oleh masyarakat umum, yaitu poin qala al-musannif wa yujzi'ul al-khasiyyu wal maqsurul qurn wala tujzi'ul maqtu'atul udhun wa yajzi'u al-khasiyyu. Jadi boleh berkorban itu dengan al-khasi. Al-khasi itu kambing yang dikebiri. Mana tafsirnya, saya cari dulu. Ajfa wal maksaratul wa yajzil al-khasi al-maqtu al-khasi khasitain khasyatain. Jadi kambing jantan yang bijinya ini tak ada, itu boleh untuk kurban. Biasanya kalau itu tak ada, dia lebih gemuk, dagingnya lebih banyak. Kalau ditengok kan macam sepintas. Kalau orang memahami secara sepintas, orang kurban itu harus tidak boleh cacat. Ketika benda itu tak ada, orang langsung berpikir secara cepat, ini tak ada nih telur dia, berarti tak boleh, kan gitu kan? Ya apa tidak? Ya apa tidak tuh? Ngangkut kan, mantap sikit. Ini sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Mesti begitu. Padahal secara fikih itu boleh. Kenapa? Karena di antara faidahnya ketika biji itu tak ada, ini kambingnya tambah gemuk. Gemuk dia. Ibaratnya dia tidak habis untuk nafsu syahwat dia. Karena jadi daging semuanya. Jadi daging. Saya ulangi lagi. Bermantap tuh, biar tak ragu lagi nih, nanti ragu lagi pula. Mana tadi
ila ghurubi syamsi wa yujzi'ul khasiyu ay al maqtu'u al khasyatain. Jadi boleh, maksudnya cukup untuk kurban atau boleh untuk kurban al khasiyu, hewan yang dikebiri, al maqtu' al khasyatain, yang terpotong dua bijinya tuh. Itu boleh. Yang kedua, ini saya ulangi kemarin sudah, tapi untuk dipertegas lagi. Mungkin kemarin ada yang tak dengar atau apa. Kemarin tak buka Facebook. Wal maksurul qarn illam yu'athir fil lahm. Kemudian yang kedua, hewan yang tanduknya patah. Itu boleh untuk kurban dengan syarat tidak mempengaruhi dagingnya. Maksudnya apa? Ketika dibekelai dam, kata orang beradu kambing. Sekarang beradu kambingnya ada motor sama motor. Adu kambing kata dia. Ini ketika tanduknya patah, tapi ketika dia tak ada masalah. Maksudnya ketika tanduknya patah, kecuali dia jadi sedih hidup dia namanya, jadi kurus. Ini tak boleh. Ini betul tanduk dia patah, tapi tak sehat dia. Macam piano, kan? Tulang sama kulit saja. Ada piano berjalan. Ini baru tak sah. Tapi kalau dia tanduknya patah, sehat aja ya. Badan okey, tak ada masalah. Kemudian daging tetap boleh untuk kurban tu. Boleh tak? Boleh. Besok kalau ada orang bilang tak boleh tu, boleh. Mana pula? Boleh. Ini ulama yang bilang, bukan saya bilang. Tuh. Boleh. Tapi harus dicatat tadi, kalau dia tidak mempengaruhi dagingnya, maksudnya tidak membuat dia menjadi kurus. Ibaratnya umpamanya macam orang sakit gigi, kalau sakit gigi bikin jadi kurus, macam orang mungkin tanduk tu patah bikin jadi kurus, itu yang tak boleh. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak ngefek, itu tetap boleh untuk kurban. Secara kalau kita lihat atau kita kira-kira pakai hukum akal kita saja, hukum masyarakat aja, kira-kira ni kalau ada kambing tanduknya patah, boleh lah untuk kurban. Ini belum pakai ini nih, belum pakai ini. Jangan pakai ini dulu. Jangan pakai ini dulu. Kira-kira kemarin dulu, kalau ada kambing patah tanduknya, boleh tak untuk kurban? Ilmu kira-kira dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang boleh lah. Jadi banyak orang yang mengatakan tidak sah. Ya apa tidak? Iya, tidak sah itu. Dan mungkin yang namanya orang pesan berantai bisa juga. Itu mungkin dulu atuknya yang keberapa kasih kabar gitu, tak boleh. Tapi maksudnya ini yang berpengaruh kepada daging, sampai ke anaknya, sampai ke cucunya, sampai ke cicitnya, final pokoknya tanduk patah, tak boleh untuk kurban. Kan jadi sekarang kita kembali ke kitab, kan gitu. Kembali ke kitab boleh. Dah selesai acaranya. Jadi biar tak ada. Ini pertanyaan ini paling muter-muter ini terus nih yang ditanyakan orang nih, yang jadi perbahasan orang. Kemarin ada yang tanya, ada kambing gemuk. Di sini disebutkan apa tidak ya? Pembahasannya. Bentar. Jadi kambing itu dia gemuk tetapi berkudis. Macam berkudis di badan dia tu. Itu pun tak boleh untuk kurban. Walaupun tanduknya okey tu, daging dia bagus. Pokoknya kaki dia 4, tak 3. Kalau 3 tak boleh. Ya, kaki dia komplit 4 semua, tak ada yang pincang, okey. Tapi tengok berkudis dia. Ketika orang tengok, aduh, jijik lah. Pokoknya jadi itu tak sah untuk kurban. Ya. Itu tak sah untuk kurban. Kenapa? Ketika dia berkudis, itu otomatis dia tak sehat.
otomatis darahnya tak sehat, otomatis dagingnya ada tak sehat, kulitnya tak sehat, dalamnya itu tak sehat, makanya dia berkudis. Gitu. Tak sah untuk kurban. Nah, jadi sekarang kadang-kadang dibalik, yang kudisan untuk kurban, yang tanduknya patah tak boleh. Nah, ini. Kenapa? Karena ini tanduknya oke, kakinya oke, semua oke, telinga oke semua, tak apa-apa lah. Ini kan cuma gatal-gatal aja kata dia. Tak boleh. Jadi itu tidak boleh. Cuma di sini tidak disebutkan. Di dalam sarah ini ada. Di sarah di Anah ya, kitab Anah Sarah Fathul Mu'in ada. Itu mengatakan bahwa yang berkudis begitu tidak sah untuk berkurban, untuk dikurbankan. Wa yuzu aidan faqidatul qurun wa ya al-musamma bil jalfa. Dan juga boleh kambing yang memang dia memang tak ada ininya. Memang tak ada tanduk dia. Kan ada tuh kambing memang dari kecil ini memang tak ada tanduknya. Karena orang ini kalau orang kurban bukan makan tanduk dia. Siapa sanggup makan tanduk? Orang kurban ini bukan nak makan tanduk, nak makan daging, ya toh. Jadi dia tak ada tanduk, tak apa-apa lah, kami tak makan tanduk. Jin aja belum tentu doyan tuh, apalagi manusia. Kami tak makan tanduk, kami makan daging. Jadi sah walaupun kami itu tidak bertanduk. Kemudian wala tujzi'ul maqtu'atul udun wala ba'duha walal makhluqa bila udunin. Jadi tidak sah yang telinganya terpotong semuanya atau sedikit. Kadang-kadang ada hewan tuh yang dia mentang-mentang kambing tuh banyak, dibikin tanda dia. Jadi ujung telinganya dipotong. Kalau yang telinganya ujung ada potong tuh kambing kami. Kalau yang telinganya ini bagus, berarti kambing milik orang. Nah, ini yang semuanya yang blok sini tak ada yang boleh untuk kurban. Karena dia terpotong telinganya tuh, walaupun sedikit. Kemudian walal makhluk qabila udun. Ataupun ada kambing dia memang mulai kecil tak punya telinga. Jadi macam telinga tikus gitu. Apa yang tak ayam tak ada telinga kan? Ayam ada telinga tak? Maksudnya daun telinga kan tak ada. Ada ayam ni ke daun telinga? Ada lah. Ayam kami tak ada daun telinga. Nah, namanya dia kok tak ada telinganya, itu tak sah untuk kurban. Walaupun mulai dia kecil sekali, mulai kejadiannya. Beda tadi dengan tanduk. Kalau tanduk memang boleh. Kemudian wala maqtu'atu zanab wala ba'duha. Kemudian yang terpotong ekornya ataupun sebagian ekornya tidak sah. Wala yadkhulu waktu dhabi sudah. Waktu memotong sudah. Sekarang kita masuk kepada masalah, itu hanya poin-poin yang penting yang perlu saya ulang. Kita masuk kepada ad-du'a bil qabul. Sunnah-sunnah kemarin ya, sunnahnya wa yustabu indadhi khamsatu asya, 5 kesunahan ketika menyembelih. Pertama at-tasmiyah, membaca bismillah, hukumnya sunnah. Nah, tapi jangan sampai ditinggalkan. Ditinggalkan paling enggak bismillah tetap halal. Saya ulangi lagi karena penting. Kemudian yang kedua membaca selawat. Kemudian yang ketiga istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Orang yang nyembelih menghadap kiblat, orang yang kambing disembelih pun menghadap ke kiblat juga. Kemudian yang keempat at-takbir, membaca takbir. Yang kelima membaca doa Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Jadi Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Kalau orang punya berarti fataqabbal an, siapa namanya? Siapa namanya ini? Bapak siapa? Kalau untuk kita sendiri ya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Maksudnya fataqabbal minni. Nah, kalau orang punya berarti fataqabbal an siapa namanya. Itu doa. Itu hukumnya sunnah. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal, sunnah.
Kemudian wala yaqul mudahhi syai'an minal udhiyatil mandhurah. Orang yang kurban nazar tidak boleh makan daging kurbannya sama sekali. Yang dagingnya nazar wajib, ya, kurban wajib. Bal yajibu alaihi atasadduqu bi jami' lahmiha walau akhra fa talifat lazimu dhamanuha. Tapi wajib disedekahkan, semuanya sedekah. Dia tidak boleh ngambil walaupun sedikit untuk dimakan. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi' biha sulusan 'alal jadid. Menurut kaul Imam Syafi'i yang jadid, Imam Syafi'i itu pertama tinggal di Baghdad, kemudian pindah di Mesir. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad, itu namanya kaul qadim, kaul yang lama. Kemudian Imam Syafi'i pindah domisili ke Mesir, ganti paspor. Kalau zaman sekarang, namun dulu tak ada paspor. Sekarang ganti. Kalau dulu pindah di Baghdad, Mesir, mana-mana enak. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan di pendapat beliau ketika yang jadid, yang baru ketika di Mesir, mengatakan bahwa daging udhiyah itu wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi' biha sulusan. Sepertiga daging kurban itu untuk dimakan yang berkurban. Ini hitungan standar. Hitungan standar menurut qaul jadid. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i di Baghdad itu banyak yang sama dengan pendapatnya gurunya yaitu Imam Malik. Banyak yang sama. Setelah pindah di Mesir, itu sudah banyak perubahan. Pendapatnya Imam Syafi'i justru hanya beberapa saja poin saja yang tidak berubah. Jadi kebanyakan pendapat Imam Syafi'i itu berubah ketika tinggal di Mesir. Alladzi wa amma thulutsani faqila yutasaddaqu bihima. Sedangkan yang 2/3 itu disedekahkan. Sepertiga diambil, anggaplah sekarang potong kambing, potong timbang 30 kilo. 10 kilo untuk yang kurban, 20 kilo sedekahkan. Ini standar. Standar. Jadi mungkin kalau ini dipraktekkan, ya boleh-boleh saja. Ini namanya hukum. Jadi mungkin kalau ini dipraktekkan, mungkin orang ini mungkin agak lebih ringan. Maksudnya dalam arti apa? Ibaratnya macam beli kambing untuk sendiri gitu. Macam beli kambing tapi dapat pahala kurban. 2/3 disedekahkan. Kemudian waraja an-Nawawi fi tasih at-tanbih wa qila yuhdi thulusan lil muslimin al-aghniya wa yutasaddaqu bi thulusin alal fuqara. Sedangkan menurut Imam Nawawi ya, di dalam mentasih kitab Tambih, kata beliau daging kurban ini pendapat nih. Daging kurban itu kata Imam Nawawi ini termasuk ulama mujtahid mazhab yang pendapatnya diutamakan. Kata Imam Nawawi mengatakan daging kurban itu 2/3-nya sulusan lil muslimin al-aghniya. 2/3-nya untuk orang-orang muslimin yang mampu-mampu, ya, yang mampu-mampu, yang kaya-kaya. Wa yutasaddaqu bi thulutsin alal fuqara. Sedangkan 1/3 untuk fakir miskin. Tuh. Jadi di antara dua pendapat ini tetap fakir miskin itu pendapatnya 1/3, 1/3. Itu. Ini minimal yang bijaksana standarnya demikian. Tapi kalau kita hitung, kita sekarang zaman sekarang, dalam satu kampung potong sapi 5 ekor. Kakaknya anggaplah sini berapa kakak nih Pak Ketua? Kakak berapa masjid nih? Berat sekitar berapa? 300. Lembu biasa berapa? Biasa berarti 100, biasa 100 bagi 150 biasa. Berapa lembu biasa? 6. Berarti 150, 50. Berarti bagi 400. Anggaplah bagi 400.
bagi 400. Fakir miskin berapa? Nah, ini nanti harus diprioritaskan Pak Ketua. Pokoknya yang paling, kalaupun tak ada betul, kasih ke tempat lain, walaupun berapa itu harus. Ini hukumnya wajib. Kalau memang ada, walaupun dia satu orang, ambilkan dari setiap daging ini hukumnya wajib. Jangan sampai daging ini dimakan untuk orang yang mampu semua. Nggak boleh. Wajib hukumnya. Sebentar lagi kita sampai di sini. Sebentar. Nah, tarik fakir miskin yang sembahyang. Pokoknya macam mana lembu ini sah, itu aja. Jangan sampai dah lembu tak sah pula. Cari yang sholat walaupun dia satu orang, kasih dia. Ini hak. Gitu. Walaupun satu orang, lembu 6, ambilkan, potong setiap lembu ini, ambil ini fakir miskin punya. Pak, ambil. Ini yang harus dibetulkan. Ini harus dibetulkan sebentar. Ini hukum masalah menyangkut hukum. Nanti kita kita selesaikan dulu biar berurutan sebentar. Kita biar berurutan. Kemudian tadi kata Imam Nawawi, 2/3 untuk kaum muslimin yang mampu oke. 2/3 daging nih untuk orang yang mampu oke. Tapi 1/3 ini fakir miskin punya. 1/3 ini fakir miskin punya. Ini kata Imam Nawawi. Yang tadi ada untuk bagian orang yang punya. Ini malah lebih dahsyat lagi. Kemudian walam yuraji an-Nawawi fi Raudhah wa asluha syai'an min hadainil wajhain. Tetapi di dalam kitab Ar-Raudhah Imam Nawawi tidak mengunggulkan salah satu di antara dua pendapat ini. Jadi intinya untuk standar pembagian yang jangan diganggu gugat mestinya nih, yang fakir miskin ini 1/3. Ini jangan ganggu gugat. Yang orang yang kurban terserah kalau mau ngambil ya 1/3 tuh maksimal lah. Tapi dia nak ngambil banyak pun tak apa. Ini standar maksudnya, ini bukan harus, tidak. Adabnya tuh macam gitu. Nah, setelah itu baru dibagi rata, terserah. Orang mampu punya mobil 5, punya rumah 5, terserah, makan boleh. Kenapa? Di sini kita teruskan. Wala yabi'u ayyahrumu 'alal muddahi bai'u syai'in minal udhiyah. Tidak boleh orang yang berkurban menjual daging kurbannya, min lamya au si'riha au jildiha, sama aja itu rambutnya, bulunya ataupun kulitnya. Tak boleh wa yarumu aidan ja'luha ujratan lil jazzar. Haram juga hukumnya jadikan daging, kulit atau bulunya untuk upah bagi tukang jagal. Tak boleh, haram. Walau kana tiludiyatu tatawul, walaupun kurbannya itu kurban sunnah, walaupun kurban sunnah. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwi al fuqara wal masakin. Wajib hukumnya untuk kurban sunnah memberi makan untuk fakir dan miskin. Wajib. Namanya wajib itu wajib. Per hewan Pak Ketua. Per hewan, bukan daging satu masjid, bukan. Jadi setiap hewan ini harus ada daging yang sampai ke fakir miskin. Jadi teorinya kebanyakan sekarang yang banyak perlu diluruskan. Ini ketika daging ditunggukkan jadi satu, ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Nomor satu yang paling parah,
Hewan-hewan yang di bagian bawah ini nanti ada daging yang tidak sampai ke fakir miskin sama sekali, karena nanti fakir miskin ambilkan dulu, ambilkan yang di atas. Ataupun pokoknya sembarang lah, kita tak tahu ini sampai tak tahu. Makanya fakir miskin ini harus dikondisikan lebih dulu. Kita potong lembu ini, kita belah, ambilkan dulu kakinya satu, pahanya satu, taruh. Ini paha yang sapi nih, ini sapi nih. Berarti ini untuk fakir miskin. Ini wajib hukumnya, harus setiap hewan ini ada dagingnya sampai ke fakir. Hukumnya wajib. Walaupun diberikan kepada satu orang fakir miskin, atau 2 orang atau 3 orang, wajib ini hukumnya. Karena aslinya kurban itu memang alokasinya itu untuk fakir miskin. Nah, maka jangan sampai di orang malah tak dapat. Nah ini. Jadi hukumnya ini wajib. Jadi hendaklah untuk para panitia di mana saja berada, itu pastikan setiap daging kurban yang kita sembelih itu dagingnya, sebagian dagingnya, walaupun tak semua, tak harus sepertiga umpamanya, tapi harus pastikan ada. Yang umpamanya kita ambillah paha itu satu-satu, nanti nak tambah silakan. Kok itu udah banyak, nah, tambah aja silakan. Setelah itu nak dionggok silakan yang sana. Tapi yang ini berarti 5 lembu ini sudah ada di sini semua dagingnya. Ini sampaikan ke fakir miskin. Nah, ini menjadi syarat sahnya kurban. Karena hukumnya wajib. Daging kurban itu di dalam kitab lain Fathul Muin dikatakan wajib sampai ke fakir miskin daging kurban walaupun sepotong kecil yang mentah. Walaupun kecil saja sepotong itu wajib sampai ke fakir miskin. Jangan sampai tidak sampai ke fakir miskin. Makanya kalau kita onggokkan gini Pak Ketua, kita tak tahu ini sapi yang mana, sebenarnya kita tak tahu. Makanya kita ambilkan dulu, habis itu baru kita onggokkan. Yang sisa yang kita untuk fakir miskin ini baru kita onggokkan, terserah. Kita gabung terserah lah. Yang penting yang punya fakir miskin sudah kita safety. Jadi kita yakin ini semuanya kambing-kambing itu, lembu-lembu itu, ini semuanya sudah ada yang disalurkan ke fakir miskin. Sah hukumnya, karena wajib. Kalau wajib ini berarti tidak sah kalau tidak sampai ke fakir miskin. Apalagi fakir miskinnya sedikit, tambah susah kan? Fakir miskinnya sedikit, kemungkinan hewan itu dagingnya sama sekali tidak sampai ke fakir miskin lebih tinggi. Kecuali kampung tuh banyak sekali miskinnya separuh, kita aduk aja bagilah, itu insya Allah sampailah tuh. Tak mungkin 50% tadi. Kalau kena fakir miskin 2 orang, 5 orang tadi, ini yang sholat lagi tinggal seorang entah 2 orang, kan? Tambah susah lagi, kacau nih. Maksudnya amanah kita. Jadi hatman, kalau di sini pakai bahasa hatman. Hatman itu artinya wajib. Hatman itu artinya wajib. Biha al-fuqara wal masakin wal afdal atasadduqu bi jamiha illa luqmatan aw luqman yatabarraku al-mudahi bi akliha. Sedangkan yang paling utama sekali pokoknya disedekahkan semuanya, kecuali 1 suap saja minta. Pak, lembu yang kami mana Pak Ketua, saya nak minta sepotong aja segini. Lain tuh aku tak ambil lah. Tapi lembu saya mana? Saya nak minta sepotong aja. Yang utama itu hatinya. Jadi hati itu kalau kita potong lembu, kita ambilkan hatinya tuh, potong sikit 7 lah. Karena 7 orang, kita potong, apakah hati itu kita potong 2, kita potong 7, separuh untuk dibagi. Ini untuk bertabaruk yang berkurban nih. Jadi Pak, saya nak minta tabaruk hati kurban lembu saya. Ketika kita dipisah, kita bisa mengarahkan. Jadi sapi ini 7 orang, potong-potong, kasih langsung plastik 7 kan, isilah di situ daging dia sekali. Jadi tahu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ketika orang kelompok 5 datang, Pak, saya nak inilah minta hatinya sedikit untuk tabaruk. Oh, Bapak nomor berapa? Nomor 5. Ini lembunya, ini plastiknya nih dari kami bagi. Ambil salah satu. Jadi orang bisa bertabaruk. Tapi kalau kita gabung jadi satu, Pak, saya nak hati lembu. Mana kami? Tahu. Kini Bronggok dah jadi gunung, kami tak tahu. Ini entah ini ke orang punya. Ini kelemahannya di situ. 1
bisa jadi fakir miskin tidak daging itu tidak sampai ke fakir miskin. Yang kedua, orang mau bertabaruk tidak bisa. Tidak bisa karena dia tak tahu mana yang saya punya. Belum lagi kalau ada orang yang nazar di situ. Ketika ada orang yang nazar, daging itu bercampur jadi satu, dia tak bisa makan. Jangan-jangan ini yang daging lembu saya, jangan-jangan ujung sana tak tahulah di kamu. Tapi kalau dah dipotong, ini yang sapi bapak nih. Oh, kalau gitu aku boleh makan yang sapi ini boleh. Itu sebenarnya tinggal teknis saja, teknis pembagian saja. Jadi ketika dipotong itu sudah disiapin plastik 7, dikasih nomor 5, 7 kan, lembu 5 katakan. Ini plastik 7 kasih spidol 1, berarti itu daging sapi nomor 1. 2 daging sapi dikasih hati. Tergantunglah dia, kalau nak minta sikit berarti kau ambil ini, lain gabung ke fakir miskin. Begitu. Wa illa luqaman yatabarraku au luqaman yatabarrakul mudhi bi akli fa anu yusannu lahu dzalik. Itu hukumnya sunnah. Sunnah, Pak. Bapak yang ada ikut kurban di sini jangan tak makan daging kurbannya sendiri. Jangan tak makan. Yang paling bagus apa? 3 suap hatinya. Minta 3 potong kecil aja. Balik istri suruh gorengkan. Bu, 3 potong kecil, 1 suap, 2 suap, 3 suap. Ini paling utama. Tapi dengan catatan tadi Pak Ketua, kita memang pisah dulu. Maksudnya kita ambilkan dulu bagian fakir miskin sama yang punya lah. Setelah itu lebihnya baru kita gabung jadi satu, tak ada masalah. Jadi yang penting harus dipisahkan. Pertama fakir miskin, kedua yang punya. Nah gitu. Yang punya istilahnya hatinya. Kalau untuk tabaruk itu hatinya. Jadi jangan sampai tidak tabaruk. Itu yusannu lahu dzalik. Itu hukumnya sunnah. Jangan dia kurban. Dia kurban lembu. Tapi dia malah bukan makan daging lembu. Dia lembu orang yang untuk fakir miskin dia makan. Mana bagus? Coba. Dia kurban nih. Kurban itu kan aslinya untuk fakir miskin. Yang afdal dia tuh makan dia punya daging sendiri. Dia tak makan. Aku makan yang sana. Itu sebetulnya bagus untuk fakir miskin. Ngapa kau ikut makan? Kau punya sendiri, ngapa pula makan punya jatah fakir miskin? Nah, ini satu pemahaman yang perlu diruskan. Kan gitu sekarang. Ada orang kurban dia tak mau cari yang lain. Itu afdolnya untuk fakir miskin, bukan untuk bapak. Bapak ada punya duit. Bapak bagus. Tuh, yang bapak kan kelompok 5 tuh lembu bapak sana, minta daging yang sana saja. Nah, ya, silakan. Ya, silakan. Kalau satu kelompok 1 orang enak. Ini dia satu kelompok itu mau 7 orang. Kita mau bagi-bagi ini. Ini yang kerjanya bekerja betul. Susahnya apa? Kadang-kadang tak muncul di sebagian hari 1 ekor dan sapi itu semua bentuknya ada yang tak muncul. Hilang. Apa dia tak muncul? Karena satu bentuk sapi itu ada yang tak lengkap. Berjalan lagi. Makanya Pak Ketua, ini sebetulnya tergantung manajemen panitia. Kalau panitia jor-joran, ekor pun hilang. Tak, ini lembu 5, ekornya cuma 3. Jadi caranya, Pak Ketua, itu sebetulnya tinggal teknis. Teknisnya gini Pak Ketua. Jadi nanti Pak Ketua melantik 1 orang yang tugasnya khusus ngambil dari hewan kurban ini jatah fakir miskin. Kau tak usah ngambil lain. Jadi ketika ini disembelih, dia bawa plastikan, ambilkan. Ini fakir miskin, dah. Lembu ini aku ambil, dah selesai. Ada 1 orang dikhususkan, paling tak gitu. Sama, oke lah dia kasih 2 tugas. Ambilkan untuk fakir miskin, berarti terus ambilkan dia bawa 7 plastik.
untuk orang yang kurban, kan kasih tulisan nomor 111 setiap plastik, ini berarti nomor 1, ambilkan. Itu yang paling susah kalau saya. Ini butuh. Tapi kalau sudah di lapangan, kita kumpul kita jelas. Berarti butuh briefing dulu. Nah, gitu jalan. Butuh briefing. Tapi bisa. Saya rasa tidak serepot mengatur negara Indonesia, insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Sekarang kita ngatur hewan kurban aja kita tak bisa. Nah, Indonesia lebih susah lagi. Ya. Nah. Kalau dia berkorban, nanti dia kasih dia udah, dia tinggal datang, dia tinggal mau nyembelih, dia datang hadir, langsung kembali, nanti datang pas kumpul. Itu memang kan dia udah pasang ke panitia Pak Ketua. Jadi memang tugasnya panitia gini, menurut saya gini. Sekarang lembu kita angka 4 Pak Ketua ya. Kita siapkan 7 kali 4 plastik untuk yang punya. Kasih 1 plastik, ini 7 plastik nomor 1, nomor 1, nomor 1, nomor 1. Ini ada petugasnya. Untuk ngambilnya cukup 1 orang saja sebetulnya. Ketika dipotong, ambilkan dulu di 7 plastik dah. Nah itu kau nak gabung lah. Aku dah ambilkan untuk fakir miskin dah. Selesai gabung. Dia pergi ke lembu kedua, ambil 7, nomor 2 dah. Safety untuk fakir miskin dah safety. Kau nak gabung lah habis ni. Sudah 4 kan gampang. 1 orang saja dikasih itu. Yang lain tu kau nak bawa buntut dia, kepala dia, itu urusan kau sama Allah. Itu. Saya yakin dengan istilah. Ada orang datang kumpul daging habis. Kalau dibuat seperti itu. Jadi maunya kita kamu kira dengan ini. Bahwasanya mereka berkorban ini menyerahkan kepada manusia, melaksanakan korbannya. Kita bagikan. Kalau kita kumpulkan satu sapi 7 orang, nanti susahnya Pak. Jika kita mau membagikan susah. Bukan gitu Pak Ketua. Maksudnya nih bukan diambilkan jatah yang kurban aja, setelah itu terserah nak gabung. Kalau 7 orang itu kan mau lebih kurang 21 kilo. Orang bekerja itu bukan satu kamar satu. Satu kamar itu mau 3 ekor sapi di dalam itu. Bergabunglah daging itu. Nah, susah kita membagikan begitu. Maksud saya gini, orang potong sapi kan tak sekali 4, kan gitu kan? Sapi satu-satu. Selesai potong mereka kerjakan. Ya. Kadang-kadang baru belum selesai semua, daging itu sudah bergabung karena kita tidak punya tempat. Namanya kalau seandainya satu sapi, satu tempat, itu mungkin bisa kita ambil. Jadi tidak digabungkan semuanya. Iya. Sekarang makanya saya bilang gini Pak Ketua. Itu tak harus dipotong kecil, diambilkan pahanya aja gitu. Pahanya paha 7 paha, itu udah 4 paha dah ini untuk pakai bis. Ini wajib loh Pak Ketua, wajib loh hukumnya nih, bukan masa. Gimana Pak? Ya. Sebentar, ya. Saya tak dengar pula Pak ini. Ya. Gitu aja maksudnya. Jadi cukup 1 orang. Ini lantik nih pakai kacamata. Engkau tugas setiap lembu kau ngambil. Tak susah, betul tak Pak? Kau tugas setiap lembu kau bawa 7 plastik. Ambil. Dah ini dah ada nomor dia, taruh. Kau pergi situ. Sebelum orang ini selesai motong pun kau bisa ngambil. Maksudnya kan satu sapi, satu kelompok itu minimal 7 kilo dihasilkan dia untuk yang korban. Iya, kalau yang korban minta kita kasih, tak minta kasih hatinya aja. Tapi di Baitur Rahman bisa dilaksanakan. Maksudnya
Maksudnya amburadul ini jangan kita teruskan karena ini berhubungan dengan hukum. Paling tidak lah fakir miskin ini yang karena ini hukumnya wajib. Kalau orangnya ini tabaruk hukumnya sunnah kalau memang susah kan, sudahlah potong sapi satu, ambil pahanya satu. Tugas kami, ya. Ambil berarti ada 4 paha kasihkan fakir miskin. Dah, setelah itu kalau nak gabunglah kalau memang ribet. Dah, kalau tak ada yang lebih mudah lagi. Hatinya aja ambil. Yang untuk apa namanya ini? Untuk yang berkurban. Jadi engkau ngambil satu kaki dengan hatinya. Dah. Hatinya ada nomornya kan? Setelah itu udah selesai. Ini hati Pak minta, kasih. Ini hati yang nomor 2 nih, nomor 2. Selesai. Itu aja. Setelah itu gabung. Cuma paha satu dengan hatinya aja ngambil. 4 sapi kan cuma sedikit aja pekerjaan tuh. Engkau bisa balik tidur, orang-orang masih potong-potong belum selesai. Maksudnya gitu Pak Ketua, ringan sedikit. Ya kan? Tapi kasih tugas dia nih, tugas nih. Kau yang lain potong aja, tak usah pikir, bukan tugas dia orang, tugas nih satu. Nah, insya Allah selesai itu. Gimana Pak? Boleh? Gimana? Mulai besok dia. Tak boleh lari. Ini amal. Menyelamatkan hak fakir miskin dan menyelamatkan sahnya kurbannya kaum muslimin. Karena di sini hatman itu wajib, tak boleh tidak. Wajib. Nah, itu dah. Begitu caranya. Bila perlu langsung dia suruh ngantar ke fakir miskin tuh. Ya kan? 4 potong cari orang fakir miskin ini siapa? 4 kaki, tak usah potong. 4 itu kasihkan fakir miskin. Bu, ini daging kurban. Ini daging bang. Udah selesai. Engkau boleh balik dulu tidur. Tak apa. Maksudnya? Enggak. Satu hewan. Karena kan dia kan barengan, tak harus 7 fakir miskin, tak harus. Jadi intinya yang paling mudah ambil paha aja satu sama hatinya ambil, dah. Itu aja dah. Selesai. Karena tabaruk itu yang paling utama memang hatinya. Itu aja, mudah. Insya Allah begitu. Kita lanjutkan. Aman insya Allah Pak Ketua, insya Allah. Bisa. Jadi itu mau digabung terserah. Mau digabung setelah itu terserah, tak ada masalah. Yang penting kaki satu, hati dah diambil dah. Mau gabung terserah. Dah. Ya Pak, kan mudah kan? Nah, oke, dah. Kalau fakir miskin nak kasih dua paha silakan. Maksudnya kan paling tidak minimal 1 lah. Kalau 1 itu sebetulnya belum 1/3. Tapi karena fakir miskinnya sangat sedikit, tapi mau 2 paha bagus, saya dukung. Ya, gimana? Ya. Atas nama pemerintah, partai, atau atas nama lembaga apa gitu. Ya. Saya kan pakai nama satu orang itu. Ya. Dengan menggunakan dana lain, dengan dana anggaran. Ya. Daerah atau dana organisasi. Ya. Kalau pertama cap ini wallahu a'lam. Jadi sebetulnya kalau dikira kudis bukan kudis dia. Saya belum lagi. Kalau dia tidak mempengaruhi ke daging kan, tidak berpengaruh ke daging kan ya kan. Nah, jadi kalau bisa kita pakai yang ikhtiar aja, jangan yang dicap. Nah, itu namanya ikhtiar. Karena bahasa-bahasa kayak gini nih itu kan termasuk menyakiti hewan, tak boleh hasilnya. Itu sudah perbuatan tak bagus.
Jadi kalau nak beli jangan yang dicap pakai besi panas tuh. Jangan. Karena itu masih apa kita bilang ini bisa sah bisa tidak. Kita nak putuskan bilang tak sah macam mana? Kita bilang apa sah macam mana? Karena kalau bilang itu dia kecuali di buku des apa itu baru. Sementara pun di kitab ini belum disebut, harus kitab yang lebih tebal lagi. Nomor satu. Yang kedua, dengan dana anggaran silakan, tak ada masalah. Yang apa tadi pakai nama satu orang, ada pemerintah apa, silakan, tak ada masalah. Yang penting dari sananya itu sudah dimufakati. Kecuali dia korupsi di atas namakan dia, ini lain lah. Tapi kalau sudah disepakati dari sana, ini anggaran ini untuk ini. Terus atas nama siapa saja, silakan jalan, tidak, atau taruh di masjid, Pak nanti untuk atas nama Pak Imam ya, iya lah, terserah, tidak ada masalah, boleh saja, ya tidak ada masalah. Oke, ya. Jadi hewan itu tidak boleh cacat sampai proses sembelih ini. Ketika dia dibaringkan, kerak, kakinya patah, tidak sah untuk kurban. Walaupun dah ini lubang nih dibaringkan 1, 2, 3, wah, tengok kakinya patah. Kemarin ada orang tanya ke saya, nelpon, ada apa nelpon? Jarang nelpon sekarang kata dia baru beli kambing kurban, sapi, diantar ke masjid. Jadi sapi itu turun dari pickup itu bukan ke depan, mundur. Akhirnya kakinya macam keselip macam patah gitu. Ya tidak sah untuk kurban, saya bilang itu. Udah transaksi atau kalau belum berarti penjualnya punya masalah, balikkan dia ganti, gak boleh. Tidak boleh, makanya menumbangkan hewan kurban harus hati-hati. Jangankan jangan udah transaksi berarti ini bagus, berarti enggak. Pokoknya sampai dia dibaringkan, sampai pisau ini memotong lehernya itu sebelumnya itu harus betul-betul dia ini tidak cacat. Makanya ada alat apa biar membaringkannya enak, dia sambil berdiri masuk terus mutar gini, itu aman tuh. Tapi kalau lempar sana, tarik 1, 2, 3, waduh, ada lagi diangkat nih, pikul kakinya gini, kayu masuk gini tuh bisa patah kaki tuh, kan berat. Wallahu a'lam. Intinya harus dijaga. Habis waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.